Berikut saya akan memberikan penjelasan cara pengisian aplikasi untuk rencana keuangan. Di sini usahanya adalah budidaya hewan indukan ya. Di sini adalah contohnya kucing ras. Nanti bisa digunakan juga cara penggunaan ini untuk anjing ras ataupun kambing ataupun sapi yang dasarnya dari dilahirkan, yang dijual berdasarkan kelahiran. Nanti dijual setelah mencapai usia tertentu atau setelah mencapai berat tertentu. Kita bisa mulai dari siklus budidaya. Di sini kita bisa isikan kategori ternaknya adalah kucing, kemudian indukan betina ada 5, misalnya kita beli 5, kemudian ini kita isikan 1. Kemudian siklus pemeliharaannya asumsinya adalah 10 bulan mulai dari anak itu atau ternak itu lahir, kemudian sampai bisa dijual. Ya. Jadi mulai dari kita beli, setelah dibeli kemudian berkembang biak sampai dijual itu kurang lebih 10 bulan. Tapi asumsi ini bisa teman-teman ganti sesuai pengalaman dari teman-teman sendiri. Kemudian persentase tingkat kematian dan kehidupan ini asumsi ya, jadi ini tidak ada referensi ke formula-formula yang ada, ini hanya untuk catatan di teman-teman saja. Kemudian target produksi satu siklus, asumsinya ini kucing. Kucing itu misalnya dengan 5 indukan, 1 induk betina menghasilkan 10 kucing, sehingga total 5 kucing menghasilkan 40 anak ya. 40 anak ini dijual ketika sudah mencapai usia tertentu, anggap usia 1 tahun atau tadi kurang dari 10 bulan ya. Dianggap usianya sudah mencapai berapa bulan ya. Itu kemudian dijual dengan 1 ekornya seharga 5 juta. Jadi tadi siklusnya teman-teman bisa ganti, kalau ternyata teman melihat ini dijual setelah umurnya 1 tahun, mungkin ini bisa lebih panjang siklusnya. Nanti akan muncul totalnya kalau dari 40 kali 5 juta ada pendapatan senilai 200 juta di sini. Asumsi ya. Kemudian kategori asetnya, ini karena kita melihat aset. Ini karena binatang ini dibeli, kemudian yang dijual ada hasil adalah anaknya, maka indukan itu dimasukkan ke dalam kategori aset. Di mana di sini indukan betina 5 ekor, jantan 1 ekor, kemudian lain-lain di sini ada kandang, perlengkapan dan lain-lain di sini diisikan. Kemudian harganya kita masukkan di bagian bawahnya di sini. Kalau aset yang ingin diisikan itu lebih dari ini, teman-teman bisa langsung besarnya saja, misalnya kelengkapan berkembang biak 1 set, nanti breakdown-nya bisa teman-teman isi di bagian investasi aset ini. Ya, jadi teman-teman bisa membuatnya lebih banyak di situ karena siklus budidaya ini sebagai referensi untuk pengisian selanjutnya, tapi angka-angka yang ada di sini tidak masuk di dalam laporan keuangan. Ada modul lagi nanti untuk memasukkan ke laporan atau proyeksi keuangannya. Setelah itu kita bisa mengisikan pakannya. Oh ya, sebelumnya perhatikan bahwa indukan ini untuk misalnya ini kelompok 2, kelompok 3 adalah kelanjutan dari siklus pertama, maka tidak perlu ada pembelian aset lagi. Tapi kalau misalnya nanti mau beli indukan baru, jantan baru, betina baru, maka perlu diisi aset sesuai yang dibutuhkan untuk siklus tersebut. Misalnya kandang mungkin tetap berbagi yang sama mungkin ya. Kalau perlu kandang lagi mungkin dibeli lagi. Indukan betina dan jantan jelas kalau memang baru ya dibeli lagi. Jadi seperti itu. Kemudian kita bisa mengisikan biaya pemeliharaannya. Di sini ada pakan kucing, pasir kucing, vitamin, listrik dan lain-lain ya, ini unitnya. Kemudian harganya persatuan diisikan di bawah sini. Sehingga nanti akan muncul total pengeluaran biaya operasional. Dan nanti di bagian pengeluaran ini perhatikan bahwa kelompok 1 dan 2 ada perbedaan karena di sini aset dimasukkan ke kelompok pertama, sehingga di kelompok kedua sudah tidak ada pengisian aset lagi, sehingga proyeksi dari keuntungannya menjadi lebih besar. Oke, kemudian setelah ini kita bisa masuk ke bagian atau pengisian data-data yang untuk dimasukkan ke proyeksi pendapatan dan proyeksi laba rugi dan arus kasnya. Di bagian asumsi pendapatan ini nanti teman-teman akan melihat kotak-kotak yang ada bordernya hitam. Ini sebenarnya hanya guidance ya, petunjuk atau panduan bahwa yang ada kotak hitam ini sesuai dengan siklus yang tadi teman-teman isikan di siklus budidaya ini.
ya 10 bulan, maka akan ada kotak-kotak di bulan 1 sampai 10. Demikian juga di kelompok 2 nanti akan terlihat kotaknya itu mulai muncul di bulan 11 dan seterusnya. Kotak-kotak ini panduan bagi teman-teman untuk mengisikan data-data yang diperlukan. Sebagai contoh, ini pendapat kucing ya. Ini baru dijual setelah bulan 8. Jadi ada bulan 9 dijual 20, bulan 10 dijual 20. Ya. Kemudian ini berikutnya adalah HPP-nya. Jadi biaya pemeliharaannya di breakdown terhadap 10 bulan. Teman-teman bisa mengisikan misalnya bulan Ramadan kedua 20 untuk pakan kucing karena baru ada indukan saja. Kemudian bulan ketiga hingga selanjutnya lebih besar karena sudah pakan, termasuk pakan untuk anak-anaknya dan seterusnya. Bisa diisikan di sini. Nanti biaya yang muncul, pendapatan dan biaya itu akan muncul secara otomatis sesuai dengan tadi harga yang teman-teman set di bagian siklus. Ya. Jadi sini akan terlihat total per siklusnya dapat sekitar 200 juta. Kemudian ini total per siklusnya dapat sekian ya pengeluarannya. Jadi kalau sudah diisikan di sini nanti akan ada perhitungan otomatis, di paling kanan nanti ada perhitungan selama 5 tahunnya. Itu akan diambil untuk di proyeksi laba rugi dan arus kas. Kemudian jangan dilupakan untuk mengisi kategori laporannya, pendapatannya di sini. Kemudian kategori biaya variabelnya di bagian HPP yang berhubungan dengan pendapatan. Jadi bukan berhubungan dengan unitnya ya. Jadi di contohnya sudah ada. Kalau teman-teman ingin merubah penamaan ini, teman-teman bisa merubahnya di bagian format laporan. Jadi di sini ada bagian pendapatan, teman-teman bisa rubah namanya. Demikian juga HPP. Hanya yang jangan sampai dilupakan adalah pada saat sudah berubah, di bagian di sini juga harus dirubah. Karena dia akan listnya berubah, tapi tetap untuk menyamakan atau membuat kategorinya harus dipilih dari kategori yang sudah berubah tersebut. Kemudian yang harus dilakukan di sini juga adalah mengisikan bulan-bulan di mana HPP-nya itu adalah bagian dari modal atau anggaran modal. Caranya adalah dengan men-set di baris 7 ini untuk setiap bulannya ada anggaran modal untuk HPP. Kalau kita pilih ini ya, maka seluruh HPP di bulan tersebut akan masuk ke dalam anggaran modal. Ini asumsinya karena baru dijual di bulan 8 dan 9, maka belum ada biaya uang masuk kira-kira. Jadi diasumsikan bulan 1 sampai 8 masih masuk anggaran modal, jadi kita bisa pilih ya di sini semuanya. Ya, ini bisa kita copy, kemudian paste ke kanan untuk yang kategorinya masuk anggaran modal. Nanti anggaran modal ini bisa dilihat di permodalan di bagian biaya variabel. Ini terlihat ini adalah sekitar 50 juta, itu adalah dari kategori yang kita set di bagian pendapatan dan HPP ini. Setelah itu kita bisa masuk ke investasi aset. Nah, tadi kan betina dan jantan masuk ke aset. Jadi kita bisa isikan di sini asetnya. Kemudian jumlah yang kita beli, kemudian satuannya, kemudian harga satuannya, sehingga muncul proyeksi total investasinya. Kemudian kita harus mendistribusikan investasi ini ke dalam bulan-bulan di mana rencananya uang itu akan dikeluarkan. Dan itu tidak harus semuanya dalam 1 bulan. Sebagai contoh, tadi indukan betina, misalnya bulan pertama kita bayar 20 juta, bulan ketiga 30 juta. Atau nanti misalnya mau jumlahnya lebih banyak, kita beli lagi satu lagi di sini, karena di awal mungkin kita set 6, di sini kita bisa isi lagi sisanya. Ya. Demikian juga aset-aset yang lain. Dan aset itu tidak hanya yang berhubungan dengan budidaya, tapi berhubungan dengan usahanya secara keseluruhan. Ya. Dan sama seperti asumsi pendapatan HPP, di sini kita harus set juga mana yang aset itu dibeli dan merupakan bagian dari modal. Jadi bisa dipilih di baris ini, yang masuk dari modal kita pilih ya. Dan juga jangan dilupakan untuk memilih kategorinya di sini. Karena kategori di sini nanti akan dijadikan referensi dalam perhitungan di kalkulator penyusutannya ini. Perhitungan kalkulator penyusutan nanti ada videonya terpisah, di mana nanti akan masuk nilai penyusutan itu di laba rugi dan neraca dan arus kas untuk pembeliannya. Ya, kemudian kita balik lagi aset ya. Ini berarti sudah
Kemudian kita bisa masuk ke biaya tetap operasional. Ini sama, jadi kita mengisikan, ini kan biaya operasional itu biaya yang rutin dikeluarkan tiap bulan. Jadi rutin dikeluarkan tiap bulan, ini kita set patokannya ya, patokannya setiap bulan. Kemudian setelah itu kita isi, dan ini tidak harus mulai dari bulan pertama dan tidak harus jumlahnya sama dengan biaya per bulannya. Misalnya di sini anggap transportasi di awal belum ada, kemudian transportasi bulan kedua 250.000, kemudian bulan ketiga 500.000, bisa seperti itu ya. Jadi tidak harus 500 semuanya di bulan pertama, jadi disesuaikan saja dengan asumsi dari teman-teman. Dan sama juga di sini ada baris untuk menentukan apakah biaya operasionalnya di cover ke dalam anggaran permodalan. Ya. Kalau misalnya tadi sampai bulan ke-8, ini kita bisa copy, jadi sampai bulan ke-8, pengeluarannya untuk operasional masih ditanggung dari modal. Setelah ini kita sudah mengisi asumsi-asumsi dan kita bisa masuk ke permodalan. Dari sini terlihat total kebutuhan modal adalah 185 juta. Jadi di sini teman-teman harus mengumpulkan modal senilai 185 juta, atau dibalik kalau misalnya teman-teman hanya punya modal 150 juta, berarti ini terlalu besar, teman-teman bisa balik lagi ke asumsi-asumsi tadi untuk disesuaikan. Kemudian di sini bisa diisikan modal sendiri atau investor, kategorinya founder atau investor, kemudian sahamnya berapa, jumlahnya berapa. Jangan lupa juga diisikan diterimanya di bulan berapa. Karena ini nanti akan dijadikan patokan kapan uang itu diterima di dalam proyeksi arus kasnya. Ya. Demikian juga untuk modal pinjaman, bisa diisikan nama banknya, bunganya, tenornya, kemudian jumlahnya, dan diterimanya bulan berapa. Ya, ini akan muncul nanti di arus kas untuk penerimaannya ini. Sehingga nanti akan dari uang ini akan muncul total 220 juta, di mana itu sudah lebih besar dari modal yang dibutuhkan dan masih ada cadangan sekitar sekian. Jadi kalau misalnya dibalik, teman-teman punya modal sekian, disesuaikan di atas, kalau ternyata modalnya lebih, ya teman-teman bisa menyesuaikan lagi untuk memastikan bahwa yang ini bisa di-cover atau memang hanya jadi dana cadangan saja. Kemudian ada analisa kelayakan usaha. Analisa kelayakan usaha ini sebagai referensi untuk teman-teman bisa melihat asumsi teman-teman itu kalau diterjemahkan ke dalam parameter-parameter perhitungan usaha yang umum itu bagaimana. Di sini ada kriteria, teman-teman bisa mengubah kriteria yang ada. Ataupun ya tidak bisa dirubah, tetap seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat nanti kalau paling kelihatan di bagian depan ini hijau semua. Kalau hijau semua ini artinya seluruh angka yang muncul, perhitungan kelayakan usaha yang muncul itu sesuai atau masih masuk dalam kriteria di mana usaha tersebut layak dijalankan. Tapi ini sifatnya subjektif, karena dasarnya adalah asumsi, termasuk kriterianya kriteria yang umum. Karena pada dasarnya kalau kita punya usaha, nggak cuma perencanaan, tapi eksekusinya juga harus diperhatikan dengan baik, agar bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita rencanakan, syukur-syukur lebih. Ya, kira-kira itu penjelasan dari pengisian perencanaan usaha budidaya kucing ras.